Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya kita semua berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup yang Berbuah. Bicara tentang hidup yang berbuah adalah hidup yang mengalami perubahan. Setiap kita, Anda dan saya merindukan suatu perubahan dalam kehidupan. Entah itu dari cara atau kebiasaan hidup kita yang lama, kebiasaan kita yang buruk. Mungkin kebiasaan mabuk, kebiasaan berselingkuh, iri hati, marah, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang mungkin kita ingin tinggalkan. Kita ingin hidup berbuah, hidup yang berubah, hidup yang mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin di awal tahun 2020 kita banyak menulis resolusi untuk berubah, mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita. Namun sampai saat ini apakah perubahan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Atau apakah kita masih berada dalam keadaan yang sama? Mungkin kita sempat berubah, tapi perubahan yang kita alami hanya bersifat sementara. Dan dunia pun memberikan banyak begitu teori untuk mengalami perubahan, tetapi tidak memuaskan atau tidak membuahkan hasil. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang salah satu tokoh Alkitab yang mengalami perubahan sejati, pertobatan sejati dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya mampu menghasilkan buah, mampu memberikan buah yang bisa dirasakan oleh sekitarnya. Siapa dia? Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke-10. Di sini kita belajar tentang seorang Zakheus, seorang pemungut cukai yang dimana kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dia adalah seorang pemungut cukai, di mana pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang tidak disukai oleh masyarakat di sekelilingnya. Orang yang memeras orang lain, menipu orang lain, bahkan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Di ayat ini atau di perikop ini menceritakan bagaimana Zakheus mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dari kehidupan yang berdosa, kehidupan yang mementingkan diri sendiri, menjadi seorang yang memiliki kehidupan yang diubahkan, yang mau memberi, yang mau menebus kesalahannya, mengubah kehidupannya, mengubah cara hidupnya yang lama. Oleh sebab itu saudara-saudari, mari kita belajar bersama-sama apa yang menjadi rahasia Zakheus mengalami suatu perubahan. Apa kunci kesuksesan Zakheus mengalami perubahan? Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana mengalami perubahan atau hidup yang berbuah. Yang pertama, untuk kita mengalami hidup yang berubah atau hidup yang berbuah, kita harus memiliki keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Di ayat yang ketiga dan keempat menceritakan bagaimana seorang Zakheus berusaha untuk bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Sang Pengubah itu sendiri. Di sini di ayat yang ketiga dan keempat, bagaimana Zakheus juga memiliki keterbatasan, di mana tubuhnya yang pendek, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Di sini dia memiliki keterbatasan fisik, bahkan situasi dan kondisi di sekitarnya membuat dia sulit bertemu dengan Yesus, di mana orang banyak berada di tempat itu yang juga ingin melihat Yesus. Tapi Zakheus di ayat yang ketiga berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil sebab badannya pendek. Maka ia berlari dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Luar biasa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah kita juga memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus di dalam kehidupan kita? Mungkin kita juga memiliki keterbatasan yang seperti yang dimiliki oleh Zakheus. Mungkin juga kondisi atau situasi yang kita jalani membuat kita sulit bertemu dengan Yesus.
Mungkin kita berkata, aku tidak bisa bertemu dengan Yesus beribadah, datang kepada Yesus karena mungkin situasi, kondisi, pandemi saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu bukan alasan untuk kita tidak bisa bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus itu bertemu di mana saja ketika kita benar-benar mau menyediakan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti Zakeus, mungkin kita juga berkata, saya tidak punya waktu untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Pertemuan dengan Tuhan Yesus adalah titik awal perubahan dalam kehidupan kita. Begitu juga yang saya alami dalam kehidupan saya, di mana kehidupan saya yang dulunya kehilangan pengharapan, hati yang dipenuhi dengan amarah, kecewa, dan kebencian, bahkan hubungan yang tidak baik antara orang tua, antara sanak saudara. Tapi ketika di awal tahun 2018, saya bertemu dengan Yesus. Saya melihat kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan saya. Kasih-Nya yang mampu mengubah kehidupan saya. Mengubah hati yang dipenuhi oleh kecewa. Hati yang penuhi dengan pahit hati diubahkan menjadi hati yang mau mengampuni. Hati yang mau mengasihi. Bahkan hati yang dipenuhi oleh sukacita, oleh damai yang datang dari Tuhan. Bahkan pemulihan pun Tuhan kerjakan. Pemulihan dengan keluarga, pemulihan dengan orang tua, bahkan keluarga kita. Terlebih Tuhan memulihkan cara pandang hidup saya. Dulu saya tidak memiliki harapan ke depan, saya tidak memiliki tujuan, tapi sekarang diubahkan oleh Tuhan. Saya memiliki tujuan yang pasti, yaitu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan melalui kehidupan saya. Oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari temui Dia. Temui Dia sang pengubah kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, temuilah Dia selagi Ia berkenan ditemui. Mari kita pakai waktu yang terbaik. Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Hal yang kedua yang boleh kita lakukan adalah menyediakan hati untuk menerima Tuhan kita. Menerima Yesus dalam kehidupan kita. Hal yang dilakukan Zakeus kita bisa lihat di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, di mana Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini menceritakan bagaimana Yesus mengenal seorang Zakeus. Bahkan Yesus memanggil Zakeus. Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Bukankah hal itu juga yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Yesus mengenal kita lebih dari siapapun. Bahkan Yesus memanggil kita. Bahkan Dia mau menumpang di hidup kita, di hati kita. Adakah kita memiliki respon seperti Zakeus? Dia tidak terpaksa atau dia tidak menutup rumahnya untuk kedatangan Yesus. Tapi dia mau menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Marilah kita juga memiliki respon seperti ini saudara-saudari. Mengizinkan Roh Kudus bekerja, bertahta, menuntun kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Ketika kita mau mengizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan kita, mengizinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita, kuasanya yang sempurna, kuasanya yang dahsyat, mampu mengubah kehidupan kita, mampu mengubah cara kehidupan kita, cara berpikir, cara bertindak kita, bahkan keadaan kita, keluarga kita. Tuhan sanggup, Tuhan mampu kerjakan pemulihan, mampu kerjakan perubahan dalam kehidupan kita. Mari sediakan hatimu, mari buka hatimu, mari sambut Dia, berikan tempat terbaik bagi Dia untuk diam, untuk tinggal, bahkan bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain kita memiliki keinginan untuk bertemu dengan Yesus dan menyediakan tempat bagi Dia di dalam kehidupan dan hati kita, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah mengambil keputusan untuk berubah. Di ayat yang ke-8 berkata, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat."
luar biasa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Zakeus menyatakan suatu pernyataan, menyatakan suatu keputusan bahwa dia mau memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin. Dia mau mengganti orang-orang yang pernah dia rugikan, bahkan 4 kali lipat. Luar biasa, dari seseorang yang memeras, mencari keuntungan untuk diri sendiri, menjadi seseorang yang mau memberkati orang lain, yang mau memberi kepada orang lain, mau mengubah cara kehidupannya untuk bisa berbuah, untuk bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Apakah Anda sudah mengambil keputusan untuk benar-benar berubah di hadapan Tuhan? Ketika saya bertemu dengan Tuhan, ketika saya mau menyediakan hati saya untuk Yesus tinggal dalam kehidupan saya juga mengambil suatu keputusan penting dalam kehidupan saya yang menuntun saya hingga pada saat ini. Saya mengambil suatu keputusan untuk mau menjadi hambanya, untuk mau hidup sesuai dengan kebenarannya, untuk hidup yang mau memberkati orang lain, hidup yang mau membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya ketika saudara juga mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, bahkan mau memberikan hidup saudara untuk diubahkan oleh Tuhan, mengambil keputusan untuk benar-benar berubah, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja secara dahsyatnya dalam kehidupan kita. Di ayat yang 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa, pertobatan, perubahan yang dialami Zakeus bukan hanya perubahan atau pertobatan yang dialami, membawa keselamatan bagi dirinya sendiri, tapi seisi rumahnya. Luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Perubahan itu terjadi dari diri kita. Lalu seisi rumah kita, orang-orang terdekat kita bisa melihat kuasa Tuhan, bisa melihat buah, bisa merasakan buah dari kehidupan kita, buah dari pertobatan kita, sehingga kehidupan mereka pun mampu diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita untuk mengalami perubahan. Dan perubahan itu harus kita lakukan sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan, tapi sekarang. Perubahan itu harus dilakukan sekarang dan secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat mengalami perubahan, kemenangan, serta hidup yang berbuah, hidup yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita memiliki respon, mari kita mau memberikan tindakan, keputusan seperti yang dilakukan Zakeus, di mana dia mampu berubah, dia mampu mengalami hidup yang berbuah dalam kehidupannya ketika dia mau bertemu dengan Sang Pengubah, Yesus Kristus, serta dia mau menyediakan kehidupannya untuk Yesus tinggal dalam kehidupannya, serta mau mengambil keputusan untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, agar kuasanya dinyatakan, agar firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.